seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Mari letakkan tangan di hati kita, katakan ku mau berdiam. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau sujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau sujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau sujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Mari bawa hati kita datang kepada Tuhan, berdiam di hadirat-Nya. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau sujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu, seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu.
seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Biar musik menyembah. Mari ambil waktu 1 menit saat teduh dengan Tuhan. Kami mau berlama-lama dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti Maria yang datang dan sujud di dekat kaki-Mu Tuhan. Mengurapi kaki-Mu dengan minyak Tuhan. Beri kami hati yang rindu Tuhan. Berlama-lama di hadirat-Mu. Hati yang haus dan lapar untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu, memberi yang terbaik Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Wanita yang datang mengurapimu, ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan. Seperti wanita yang datang mengurapimu, ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Mari kita angkat wajah kita, pandang Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita semua sembah Dia. Kudus, kudus, kami angkat hati yang menyembahmu, kami meninggikan namamu, kami menyembahmu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita angkat tangan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami bersama para malaikat menyembahmu ya Tuhan. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Ya naramaya syakanaramu. Mengalir hadiratmu Tuhan dari tempat suci. Namanya syakanaramu. Haleluya. Namanya syakanaramu. Kau naramaya curahkan Tuhan. Kami nikmati hadirat
Sembah Dia, sebab Engkau tinggikan mulia. Dia. Dia namanya Syakana Ramana Maramana Maramana Maramana. Oh namanya Syakama, namanya Syakamoromo. Dia Di sini namanya seperti di surga. namanya Syakana Ramana Maramana 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 Maramana. Bawa kami lebih dalam sampai bertemu dengan kemuliaan hadirat-Mu. Jesus, di namanya Syakana Ramo. Dia namanya Syakamo, namanya Syakamo. Namanya Syakana Rama. I worship you, Jesus, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you dengan segenap hati. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. amen. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jadikan lagu ini doa Anda dan saya. I worship you. Sampai selamanya kita menyembah Dia. Tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Yesus. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. Jesus. Kana I Ramaya Syakana Ramaya Syakana Ramaya. worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kana Ramaya Syakana Ramaya. Kana Ramaya Syakana Ramaya Sikina Ramaya. Kana Ramaya Syakana Ramaya Syakana Ramaya. Mari angkat tangan kita, katakan bless the Lord. Bless the Lord of my
Sing like never before. Oh my soul, I worship your holiness. Bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Oh my Bangkitkan soul, jiwa kami untuk memuji menyembah-Mu ya worship Tuhan. His holiness. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holiness. Sekali lagi, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holiness. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Sekali lagi angkat jiwa kita, katakan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holiness. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holiness. Lord, I worship your holiness. Lord, I worship your holiness. Sembah Dia, berbahasa roh. Mari angkat suaramu, jangan diam, jangan diam, jangan diam. Berbahasa roh lah, berbahasa roh lah. Kau namanya Syekanarama, Mamarama, Inaramaya Syekanarama. Yang bisa berbahasa roh yang gak bisa. Katakan sesuatu, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib. Konarama, Namarama, Marama, Mara. Curahkan apimu ya Tuhan, curahkan kuasamu. Kuasa kebangkitan terjadi pagi ini buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, Konarama, Namarama, Yasi. Curahkan kuasa kebangkitan. Biar Roh Kudus yang membangkitkan kami dicurahkan hari ini kuat ya Tuhan. Konarama, Marama, Yasi. Konarama, Yasyakamo, Hinamaya, Syakamo, Hinamaya, Syakanarama, Namayasi. Bangkit. Konarama, Namarama, yang lemah berkata hari ini, aku bangkit di dalam nama Yesus. Konarama, Namarama, yang lemah berkata, aku ini pahlawan hari ini. Konarama, Namarama, ya Syakanaramo, ya Syakanaramo, si. Konarama, Mararama, si Kanarama, ya si. Konarama, ya Syakanarama, Mararama, ya Syakanarama, ya si. Konarama, ya Syakanarama, ya Syakanarama, ya si. Ini bulan di mana biar ada kebangkitan rohani terjadi ya Tuhan. Bulan kemerdekaan di mana banyak orang dimerdekakan secara roh ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi pahlawan-pahlawan-Mu. Supaya banyak orang bisa mengalami pertolongan dari-Mu ya Bapa. Berbicara kepada kami pagi ini Tuhan. Kami bisa jadi pahlawan-Mu. Karena Roh Kudus itu roh kepalaan ada. Dicurahkan buat kami. Setiap hari kami bisa menerimanya. Dan hari ini Tuhan, di doa pagi ini kami mau dedikasikan. Biar ada kebangkitan pahlawan-pahlawan Tuhan. Di bulan ini ya Tuhan. Di tahun yang hebat ini ya Tuhan. Di tahun yang luar biasa ini. Di mana ketika kami melihat begitu banyak orang-orang sedang dalam kegelapan. Biar terang-Mu bersinar melalui hidup kami. Bangkitkan kami Tuhan. Orang-orang percaya-Mu di masa ini. Bersinar terang ya Tuhan. Karena roh Allah itulah terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sadarkan kami. Beri kami sebuah kekuatan hari ini untuk bangkit ya Tuhan. Biar yang berdaya berkata, aku ini pahlawan pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara kepada kami, urapi firman-Mu, urapi hamba dalam keterbatasan. Hamba gak bisa melihat setiap wajah-wajah orang yang ada. Tapi Tuhan itu tahu siapa nama demi nama wajah-wajah orang yang sedang hari ini dalam bergumul. Ada orang yang sedang tertunduk mungkin, ada orang yang sedang wajahnya muram, ada orang wajahnya sedang dalam
kepahitan, ada orang-orang yang sedang mengalami gundah-gulan, ada orang yang sedang mengalami kesedihan, menangis dari hari ke hari ya Tuhan. Ini hari-hari ya Tuhan kami minta. Ini hari di mana Engkau Tuhan yang akan membuka kain kabung kami, mengubah setiap kesesakan menjadi sorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih Bapak berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mau membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita ada kembali di doa pagi ya. Nah, tema saya hari ini adalah bangkitlah hai pahlawan. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini tiba-tiba muncul kata-kata ini, lalu Tuhan kasih firman di Yesaya 60 ayat 1 ya. Kita baca bangkitlah. Kalau kata bangkitlah itu perintah. Ya, perintah Tuhan untuk kita bangkit. Kalau saya ini duduk, kalau saya bangkit ya saya berdiri. Saya sebenarnya lebih suka khotbah itu bangkit sih. Karena itu kayak ada sebuah kekuatan yang beda. Tapi ya udah, karena memang kondisinya kita harus duduk. Ya udah, hari ini kita dalam kondisi duduk. Tapi kata bangkit itu sebuah kesiapan kita. Ya, sebuah kesiapan kita. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita dulu bangkit. Nah, ini bulan dimana kita akan merayakan kemerdekaan bagi Indonesia kan. Nah, Indonesia gak akan pernah merdeka kalau gak ada pahlawan-pahlawan yang mau mendedikasikan hidup mereka. Untuk berperang, untuk memenangkan, mengalahkan musuh. Sehingga terjadi yang namanya kemerdekaan. Jadi bangsa ini kalau hari ini sampai hari ini berjalan 70 sekian, saya sampai lupa. 75 tahun merdeka karena ada pahlawan yang bahkan nama-nama mereka hari-hari ini mungkin ada di sepanjang jalan-jalan yang kita pernah lalui bahkan. Tapi kalau gak ada mereka yang mau bangkit, dedikasikan diri, maka gak akan pernah ada kemenangan buat bangsa ini. Nah, demikian juga hari ini saya kepengen di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kita ini diciptakan dengan DNA pahlawan sebenarnya. Ya, dan saya tahu bahwa hari-hari ini justru di bulan-bulan ini 5 bulan sudah kita mengalami yang namanya goa-goa, tempat persembunyian kita. Yang sepertinya kita dirudung ketakutan, kita mengalami keputusasaan, keterpurukan ya. Dengan semua yang terjadi itu semua aspek sepertinya terkena imbasnya. Tapi saya mau katakan pagi ini Yoel 3 ayat 10b berkata, biar yang lemah hari ini berkata, aku ini pahlawan. Nah, di sepanjang sejarah yang kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu selalu menemukan pahlawan. Itu bukan di waktu yang baik, bukan waktu yang mudah. Ketika bangsa dalam keadaan aman, ketika semuanya sedang baik-baik. Tidak seperti itu, tapi ketika bangsa sedang mengalami krisis, maka disitulah biasanya sering terjadi Tuhan menemukan pahlawan-pahlawan imannya. Nah, sama dengan hari ini saya percaya lewat krisis yang terjadi bangsa kita, itu sudah sekitar kita ngalami di tahun ini 5 bulan kan kita ngalami yang namanya keterbatasan. Kita sepertinya di sebuah kondisi yang lemah, sepertinya terbatas. Goa itu bicara sebuah tempat yang kita nggak bisa kemana-mana, di situ-situ terus. Kita mau segera ada yang sudah kita plan bahkan di awal tahun, kita udah merancangkan banyak hal, tapi itu nggak terjadi. Nah, kita mesti sadar, jangan sampai terlalu lama kita sembunyi di goa keterbatasan kita. Kita berkata, ya memang kondisinya gitu, maklumilah keadaan, udah kita seperti ini aja. Ya, saya percaya bahwa itu bukan tujuan Tuhan. Jangan sampai kita nggak bisa genapi destiny Tuhan karena kondisi. Apapun yang sedang terjadi di dalam kondisi di luar kita, itu gak akan bisa mempengaruhi tujuan Tuhan untuk membuat kita menjadi alatnya, menyatakan kemuliaannya. Jadi gak pernah berubah rancangan Tuhan. Nah, kitanya yang seringkali tidak bisa akhirnya menerima kepercayaan Tuhan. Dan kita terpuruk, kita jadi lemah, kita gak jadi berdaya gitu ya. Hari ini saya mau sampaikan ini, bangkitlah hai pahlawan. Karena roh kepahlawan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Ya, nah sadari dulu pertama-tama siapa sih pahlawan itu? Pahlawan itu adalah saya dan Anda. Setiap kita itu pahlawan di hadapan Tuhan. Pahlawan yang Tuhan mau pakai. Pahlawan yang akan memenangkan banyak area. Bukan cuma tentang bangsa, tapi mulai dari hidup kita, keluarga kita, ya,
sekitar kita, di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam kehidupan kota di mana kita berada. Tuhan, kita jadi seorang yang berbeda. Jadi sadari DNA kita siapa. Siapa kita? Kita adalah pahlawannya Tuhan. Katakan pada diri kita, aku ini pahlawan Tuhan. Yeni, kamu pahlawan Tuhan. Kamu pahlawannya Tuhan. Biar Yeni yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Harus ngomong kepada diri kita pada saat kita sedang mengalami kelemahan. Nah, kita sadar siapakah pahlawan itu. Pertama, ciri seorang pahlawan. Tentunya pahlawan itu adalah orang-orang yang dia tidak pernah menyerah. Ya, dia bukan pecundang. Pecundang itu selalu belum mulai apa-apa dia berkata, aku gak bisa lah, aku minder lah, aku memang gak bisa, keadaanku aku sekarang seorang diri. Dan beberapa pahlawan dalam Alkitab pun mereka sempat juga mengalami yang namanya jadi kadang-kadang sepertinya, loh kok bisa seperti itu ya. Mereka takut, mereka lari ke sebuah goa seperti Elia. Mereka berkata, aku tinggal seorang diri, aku gak punya siapa-siapa lagi. Jadi orang yang tidak pernah menyerah itu adalah pahlawan Tuhan. Artinya bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Tapi pahlawan itu sadar bahwa waktu dia sedang mengalami kejatuhan, dia sedang mengalami kelemahan, dia gak boleh lama-lama di sana, dia harus bangkit. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, selalu ada kesempatan yang datang kepada kita. Ya, ada kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Jangan pernah menyerah dengan yang namanya semua kelemahan, keterpurukan, kejatuhan bahkan. Baik itu akibat dosa, bangkit lagi sekali. Karena Tuhan itu memberikan kesempatan kita bangkit. Jadi seorang yang namanya dia seorang pejuang, pahlawan, dia gak pernah menyerah kalah. Dia selalu ingin berkata, aku coba lagi dah. Kalau kali ini gagal, aku mau coba lagi. Mungkin saya yakin di kali ini Tuhan akan memberikan aku kemenangan. Ya, saya berpikir kalau hidup saya menyerah di sebuah titik, saya mungkin hari ini gak ada di depan Anda. Saya udah habis karena musuh itu selalu menyerang saya dengan intimidasi. Ada satu tahun di mana saya mengalami kekalahan. Secara tubuh fisik saya lemah banget, jiwa saya tertekan, bahkan roh saya itu benar-benar menjadi roh yang tidak berdaya. Dan musuh menekan saya. Setiap malam dia datang memberikan saya mimpi-mimpi, bahkan gak bisa tidur, bahkan bukan cuma mimpi, tapi seperti sesuatu menakutkan, hari-hari yang menakutkan saya. Kematian itu seperti begitu dekat. Jadi hampir setiap malam saya mengalami malam-malam gelap yang gak mudah. Dan ketika itu saya cuma memilih untuk saya mau bangkit, apa saya mau terus terpuruk dalam keadaan itu. Ya, jadi saya pernah mengalami masa di mana serangan sakit penyakit datang di hidup saya. Dan itu satu ketika saya baru ingin mendeklar sebuah kemenangan di sebuah acara gitu. Saya udah siapkan atmosfer doanya, kami udah lakukan semua hal. Dan hari itu adalah hari kemenangan sebenarnya. Saya mau datang untuk menyaksikan itu. Jadi setelah persiapan semua doa, kami mau datang. Nah, hari itu tiba-tiba serangan sakit penyakit datang dalam hidup saya. Dan hari itu setan itu ngomong gini kepada saya, ya ini kamu hari ini, seperti kamu gak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ini hari terakhirmu, kamu gak akan bisa pelayanan lagi. Saya nangis di tempat tidur dan saya berkata, iya aku gak jadi pergi dah. Seakan-akan saya ini mati udah, karena penyakit itu sepertinya begitu menakutkan gitu ya. Dan hari itu tiba-tiba waktu saya sedang dalam keadaan tidak berdaya, saya di tempat tidur, setan semakin kita gak berdaya, setan itu datang dan semakin menekan kita. Dia mengintimidasi. Cara kerjanya itu mengintimidasi. Dia berkata kamu habis, kamu selesai, kamu gak bisa kemuliaan. Nah saudara, firman Tuhan itu kadang-kadang akan muncul. Kalau kita orang yang mengisi firman, waktu kita memerlukannya tiba-tiba akan muncul firman. Akan muncul kalau kita orang yang pernah punya visi, janji Tuhan. Ketika kita dalam keadaan kelemahan tiba-tiba firman Tuhan datang pada kita. Sama dengan ketika Gideon di dalam sebuah tempat persembunyian. Firman Tuhan datang kepada dia lewat malaikat. Hai Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Aku menyertai engkau. Padahal dia dalam keadaan ketakutan bersembunyi karena bangsanya sedang diintimidasi oleh Midian dan Amalek. Hari itu pun saya diintimidasi, diteror roh kematian. Dan Tuhan berkata tiba-tiba, ya ini kamu sadar siapa kamu. Kamu adalah seorang yang aku pilih untuk menjadi seorang revivalist, untuk mengubah kota, untuk kamu mendahului jalan ke setiap kota sebelum pemimpin datang membuat kakar apa. Kamu dobrak kekuatan musuh, kamu membangun sesuatu, hadirkan kerajaan surga. Dan pekerjaanmu belum selesai. Tiba-tiba saya dapat
yang visi tentang Malaysia. Waktu itu kita belum ada KKR di Malaysia. Saya dapat tentang Myanmar, saya dapat tentang beberapa bangsa-bangsa yang lain. Saya bilang, iya aku belum selesai. Visi Tuhan belum selesai. Aku masih bangkit jadi terang. Aku nggak boleh berhenti. Saya bukan pecundang. Sesat saya sempat jadi pecundang dan itu ada waktu 1 bulan. Saya merasa ini waktu habis. Udahlah Tuhan pilih yang lain lagi. Aku mungkin bukan orang yang terbaik. Udah, saya merasa saya nggak mampu hari itu. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu lanjutkan perjalanan hidup pelayanan ini. Nah saudara, hari itu Tuhan berkata, DNA-mu adalah pemenang ini. DNA-mu adalah pahlawan. Bangkit lagi sekali. Dan hari itu tiba-tiba saya punya kekuatan. Saya berdiri di depan kaca, saudara. Bukan ya kadang-kadang kita pikir hanya orang gila yang ngomong sendiri gitu. Tapi kita perlu kadang menjadi orang yang berkata-kata pada diri sendiri. Saya lihat wajah saya di depan kaca. Saya berkata, Yeni, kamu harus bangkit hari ini. Kamu gak boleh jadi orang lemah. Kamu pahlawannya Tuhan. Kamu pemenang. Kamu adalah orang yang diciptakan untuk benar-benar berguna. Jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Dan tiba-tiba penyakitnya belum pergi, saya tahu. Penyakitnya belum sembuh. Tiba-tiba hari itu saya merasa ada kekuatan baru. Yang tiba-tiba bangkit di hidup saya. Dan saya langsung telepon. Mestinya saya batal. Saya sudah bilang sama pendoa, kamu pergi deh, aku gak ikut gitu ya. Karena tiba-tiba penyakit itu kambuh hari itu ketika saya mau pergi ke tempat untuk declare kemenangan. Nah saya telepon lagi, saya bilang balik ya, aku minta dijemput, aku jadi ikut. Itu di dalam beberapa waktu aja. Ada banyak orang tidak mengerti tentang prinsip bagaimana ketika lemah itu gak boleh diam. Anda mesti harus bangkit, harus melawan setiap kelemahan, intimidasi yang musuh sedang serang. Yaitu pertama, kalau DNA seorang pahlawan, dia adalah orang yang tidak pernah mudah menyerah kalah. Ya, yang kedua, pahlawan itu bicara orang yang gak egois pastinya. Kalau saja pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa ini dia berkata, udah deh aku gak mau maju dah, nanti mati ya. Udah gak ada kemenangan, gak ada yang namanya kemerdekaan di bangsa ini. Nah, 1 Samuel 22, Gua Adulam itu kalau kita bilang Daud, sudah sering kali kita ceritakan Daud itu adalah seorang pejuang, dia imannya luar biasa, dia pahlawannya Tuhan lah ya. Tapi dari kepahlawannya di Gua Adulam ketika dia bersembunyi dikejar sama Saul, dia itu membangkitkan 400 pahlawan loh. 400 pecundang jadi pahlawan, luar biasa enggak? Dan 3 diantara Triwira yang mereka benar jadi tentara-tentaranya Daud. Satu ketika Daud kepengen sih. Benar yang saya cerita di Adulam dulu. Adulam itu sebuah tempat di mana goa, di mana itu orang-orang yang dalam kesukaran besar, yang terikat dengan hutang, orang-orang kepahitan. Nah, apakah itu kondisi kita hari ini? Tapi entah kenapa lewat Roh Kudus di dalam Daud yang dia bisa impartasikan kepada orang-orang 400 itu, mereka jadi bangkit. Mereka jadi pahlawan-pahlawan Tuhan, dan 3 diantaranya Triwira Daud dikatakan itu orang-orang yang luar biasa, orang yang mau berkorban. Ketika pemimpinnya, ya ini kita bicara tentang Daud, itu adalah seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Ingin lakukan apa yang Tuhan mau. Daud itu ketika itu sempat kayak guman, berkata aku kok kepengen ya setelah dalam kelelahan mereka mungkin selesai perang, aku kok kepengen ya air perigi, air Bethlehem. Dan Bethlehem itu sebuah tempat yang mereka harus menerobos perkemahan orang-orang Filistin. Itu artinya bisa mati loh. Kalau nggak benar-benar Tuhan menolong mereka. Tapi hari itu mereka ketika dengar apa yang Daud minta, mereka berani mengorbankan diri. Mereka menerobos keluar dari perkemahan itu dan mencari apa yang diminta oleh Daud. Sampai ketika datang Daud berkata, aku nggak artinya ini dengan korban dibawa, aku nggak layak minumnya. Dicurahkan, dipersembahkan kepada Tuhan hari itu. Saudara, hidup kita bukan orang egois. Jangan sampai di musim ini, karena memang firman Tuhan berkata di hari terakhir, hati orang itu jadi dingin. Nggak punya kasih lagi. Semua orang itu jadi hidup mementingkan diri sendiri. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus, sekalipun kita sendiri butuh sesuatu, tapi kita butuh menolong orang banyak. Itulah sifat pahlawan. Kita sendiri butuh pertolongan, tapi kita berkata ada orang yang lebih suka dari saya, ada yang lebih membutuhkan. Itulah sifat pahlawan. Dan mereka berani berkorban. Jadi seorang pahlawan itu berani berkorban demi kepentingan orang lain.
Yang ketiga, pahlawan itu bicara tentang orang-orang yang tidak mencari upah. Ya, di dalam Timotius ada satu ayat berkata gini, seorang prajurit dia tidak pernah memusingkan dirinya. Dia hanya ingin melakukan sesuatu yang berkenan pada komandannya. Artinya hidupnya itu tidak pernah menuntut perhatian, tidak menuntut upah. Yang dia lakukan semua itu adalah dia pengen melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Apa yang pemimpinnya ingin dia selesaikan. Yang ketiga, saudara, kita adalah orang-orang yang tidak mencari perhatian, tidak meminta-minta menuntut siapa kita setelah kita melakukan sesuatu yang mungkin itu menolong orang. Ya, jadi 3 hal ini saya dengan singkat mau sampaikan pada kita. Nah, saudara, kalau dalam pahlawan-pahlawan yang di dalam cerita di dalam Alkitab, mereka ditemukan itu tidak dalam kondisi yang tadi saya bilang, dalam kondisi yang tidak seperti yang kita sangka. Oh, pahlawan itu ya mestinya dia gagah perkasa, enggak. Mereka semua dalam kelemahan juga. Nah, bagaimana caranya hari ini kita bangkit? Itu yang terpenting kan. Saya tahu bahwa kata bangkit itu kita sadar dulu. Jadi dari tempat tidur saya bangkit. Waktu hari itu saya berkata, kalau intimidasi setan berkata, ya tidur aja, kamu akan tunggu kematianmu diranjang orang sakitmu ini. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi tiba-tiba saya berkata, saya harus bangkit kan. Nah, saya bangkit, saya langsung berkata kepada diri saya sendiri. Nah, bangkit itu dari kita. Tapi kekuatan yang ketika kita bangkit, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Ya, roh Tuhan itulah roh kebangkitan. Roh Tuhan itulah roh kepahlawanan. Roh Tuhan itu adalah roh kebangkitan yang seperti dialami oleh Musa. Musa di Koran 3 dikatakan dia sudah menjadi orang yang sepertinya nyaman di sana sih, setelah dia menjadi orang yang terasing ya, di pengasingan di tempat Midian itu sebenarnya adalah padang gurun. Tapi dia bersembunyi sebuah tempat yang gak banyak orang kan. Jadi dia ada di sebuah tempat pengasingan namanya padang gurun Midian. Dan di sana dia sudah beristri, dia udah punya anak, mungkin dia berkata, ya hidupku ya gitu, nyaman, udah gak, padahal Tuhan tuh punya visi buat si Musa kan. Nah, hari itu di Koran 3 dikatakan seperti biasanya dia sedang mengembalakan kambing domba Yitro. Hari ini sepertinya kita sedang mengalami rutinitas dari hari ke hari sama gitu ya. Dan saya kok hari ini merasakan bahwa Tuhan itu mau datang membangkitkan kita. Seperti dia bangkitkan Musa ya. Nah, hari itu ketika dia sedang mengembalakan kambing domba yang tidak banyak itu, tiba-tiba dia melihat ada penglihatan. Ya, penglihatan ada api yang menyala di semak belukar, tapi semak belukarnya itu enggak terbakar. Jadi penglihatan ini hebat banget, dan Musa menyimpang. Dan disitulah Tuhan encounter Musa. Ya, lalu Tuhan bilang, Musa, di tempat di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Di sana terjadi dialog ketika Tuhan mau mengutus Musa. Dia masih berkata, aku ini enggak lemah lah Tuhan, lebih bagus Harun, saya ini kan berat lidah gitu ya. Gak tahu berapa kilo timbangan di lidahnya. Dia aku enggak bisa dan sebagainya. Dia ngomong tentang ketidakberdayaan dia. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah, Allah yang sama. Dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang lemah. Jadi di sepanjang sejarah itu enggak pernah Tuhan menemukan. Artinya gini, pahlawan itu adalah orang-orang yang sudah pintar, sudah bisa semua. Semuanya punya kelemahan. Justru itu yang saya berkata, Tuhan thank you. Kalau mereka itu seperti itu, saya pun hari ini punya kesempatan untuk dipakai Tuhan. Nah, roh Tuhan akan datang pada kita pagi ini untuk menyatakan kuat kuasanya. Karena dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Karena terang Tuhan itu telah terbit. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata terang Tuhan itu adalah api. Ya, ada Roh Kudus yang akan dicurahkan pada kita. Ini terakhir di mana saya sangat percaya Roh Kudus itu dicurahkan begitu kuat kepada kita. Bangkitlah hai pahlawan, dalam dirimu dan diriku ada DNA kepahlawanan. Karena Roh Tuhan turun atas kita. Itu membuat kita bangkit. Ya, bangkit dari semua keterpurukan, kelemahan apapun hari ini. Beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban bicara tentang kelemahan-kelemahan kita mungkin. Tapi dosa bicara tentang ikatan-ikatan yang selama ini membuat kita enggak berdaya. Setan selalu datang menekan kita untuk membuat kita enggak berdaya. Dia enggak mau kita mencapai destininya Tuhan. Sudah pasti. Dia enggak mau kita jadi terang. Dia mau jadikan kita tinggal di tempat-tempat gelap, tertekan, enggak bisa apa-apa. Dan banyak orang lupa. Di sini ada bapak-bapak, engkau adalah kepala keluarga, engkau lupa bahwa ada keluargamu yang membutuhkan engkau mungkin. Kamu mesti bangkit bapak-bapak.
Dan mungkin di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang hari ini engkau juga terpuruk. Engkau mungkin mengalami sakit hati atau apapun lah ya. Gundah gulana, menangisi waktu-waktu yang gak mudah seperti ini. Saya minta bangkitlah. Ada anak-anak membutuhkan engkau. Ada orang sekitarmu sedang membutuhkan engkau. Ada anak-anak muda yang hari ini engkau sedang dalam zona nyaman. Ya aku sih nyaman-nyaman aja hari ini. Saya mau berkata, bangkitlah. Masih ada yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Jangan pakai waktu ini berkata maklumi, kan kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa pergi kita nggak nolong orang, enggak. Saya percaya kita masih bisa telepon satu orang, doakan mereka, kuatkan mereka yang sedang dalam patah semangat. Setiap hari bangun pagi kita harus berkata, Tuhan pakai aku ya. Siapa orang yang aku harus telepon hari ini? Siapa orang yang aku tiba-tiba Tuhan munculkan wajahnya? Harus seperti itu, jangan nyaman. Ya bisa bangkitlah dari zona nyaman kita untuk jadi seorang yang jadi berkat, jadi terang. Dan seperti itu Tuhan akan mengurapi kita. Mari angkat tangan kita. Kita datang pada Tuhan yuk. Kita datang minta Roh Tuhan datang sekali lagi buat kita. Hadirat-Mu, bangkitlah hai pahlawan. Aku buat Di hadirat-Mu, aku bebas. kalau kita mau bangkit, pertama-tama bangkitkan manusia roh kita. Biar jadi besar, jadi kuat untuk kita bisa menghadapi, mengatasi roh-roh yang di luar kita. Di hadirat-Mu ku datang bersembahkan. Seperti Engkau menjumpai Musa ya Tuhan, jumpai setiap kami. Rajaku. Amin. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. di hadirat-Mu ada terang Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Amin. di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari angkat tangan kita. Roh Kudus datanglah. Amin. Curahkan roh keperkasaan buat setiap kami yang membutuhkan. Ada pemimpin-pemimpin rohani. Engkau adalah coach CGL mungkin. Apapun jabatan kita pagi ini, ingat. Memang kita sedang dalam masalah. Kita punya masalah, kita punya. Seperti kita nggak berdaya. Tapi ingat, ada orang-orang yang kita perlu bangkitkan. Daud di dalam ketidakberdayanya, dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, oleh Saul. Tapi di tempat Adulam, dia bisa bangkitkan 400 tentara. Amin. Jangan pakai keadaan ini berkata, ya karena maklumi keadaan, aku yang gak bisa membangkitkan timku, karena kondisinya aku sendiri sedang lemah. Hari ini aku berkata, roh kepalan dalam kita itu lebih besar. Roh Kudus dalam kita lebih besar mengatasi apa yang di luar. Amin. Jadi kau perlu cuma menghidupkan Roh Kudus dalam kita. Bangkit yuk. Aku perintahkan apa yang lemah di dalam roh kami hari ini. Bangkit. Dalam Apa yang nama sedang Yesus. suam, bangkit.
Dalam nama Yesus, kau namanya siakan ramas kita berbahasa roh. Curahkan rohmu, curahkan rohmu, curahkan rohmu. Kau namanya siakan ramas, siakan ramaya, siakan ramaya, siakan ramaya. Bangkit, 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 bangkitkan roh yang perkasa. Kau namanya biar lemah berkata aku ini pahlawan Tuhan. Kau namanya siakan mo, hinamaya siakan. Kau namanya siakan ramaya, siakan mo. Dia namanya siakan ramana, ramaya siakan. Kau nama bangkit, menjadi teranglah. Sebab terang dan kemuliaan Kau sudah terbit atas kita. Ramaya siakan ramaya siakan. Roh Kudus, roh keperkasaan curahkan pada kami ya Tuhan. Bangkitkan umat-Mu, bangkitkan umat-Mu. Ramaya siakan ramaya. Ramaya siakan siakan mo. Ramaya siakan ramaya. Oh ramaya siakamo, ya namanya siakamo, ya namanya siakamo, ya siakanaramo, siakanaramo. Curahkan api kebangkitan buat kami ya Tuhan hari ini. Kona ramaya siakamo, siakanarama, siakanaramo, kona ramaya siakanarama. Kona ramaya siakamo, hinamaya siakamo. Kamaya siakamo, ya siakamo, hinamaya. Onamaya siakamo, yanaramaya siakanaramo. Konaramaya siakamo. Konamaya siakamo, hinamaya siakamo. Hinamaya siakamo, yanamaya siakamo ramosi. Onamaya siakamo, ya sikianamo, ya si. Konaramaya siakanaramaya siakamo ramo. Konamaya siakanamaya siakamaramaya siakanaramasi. Konaramasya kanaramasya kamaramasya kanaramayasi. Oh yes. Menjadi terang, menjadi berkah di dalam nama Yesus. Konaramasya kanaramasya kanaramayasi. Konaramasya kanaramasya kanaramayasi. Konaramasya kamohanamayasya kanaramayasi. Konaramasya kanaramasya kanaramayasi. Siapapun engkau, alasan apapun engkau hari ini engkau harus bangkit. Engkau orang-orang yang dalam pelayanan, yang belum dalam pelayanan, gak ada alasan, engkau harus bangkit hari ini. Pilihannya adalah di kita. Keputusan bangkit dari kita, dari Tuhan kemampuan untuk kita bangkit. Urapannya, roh Tuhan itulah urapan yang akan memampukan kita bangkit. Urapannya adalah terang yang akan membangkitkan kita. Kita akan bersinar di waktu ini, di tengah kegelapan. Sinar dibutuhkan ketika ada kegelapan terjadi. Dan di bangsa ini, di setiap kota yang ada, di setiap keluarga sedang ada banyak kegelapan sedang menyelubungi. Ini waktunya harus banyak sinar-sinar yang dibangkitkan. Bangkitlah hai kepala-kepala keluarga, bangkitlah hai ibu-ibu rumah tangga, bangkitlah hai anak-anak muda, bangkitlah hai orang-orang yang hari ini kau sedang memimpin sebuah perusahaan atau sebuah pelayanan. Bangkit, bangkit. Jangan berkata aku gak bisa, tapi Tuhan yang akan memampukan engkau. Bangkitlah, 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 bangkitlah. Tuhan, biarkan kau mengganti sesuatu yang lama, dijadikan baru. Hati kami diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari ngomong kepada dirimu. Kita perlu kadang-kadang harus memperkatakan, membangkitkan diri kita sendiri. Bernubuatlah bagi dirimu. Bernubuat. Aku adalah pahlawannya Tuhan. Aku pahlawan bagi keluargaku, aku pahlawan bagi gerejaku, bagi kota dan bangsa. Aku pahlawan. Bernubuat terus, bernubuat sampai benar-benar kau menyadari, kau benar mengalami sebuah kebangkitan rohani hari ini. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri, buat hari kebangkitan pahlawan. Buat hari di mana kami akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, aku lepaskan berkat, aku lepaskan roh kemenangan, aku lepaskan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Terimalah itu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa Sabtu depan.